An Amr ibn Abasah As-Sulami, dari jalannya sahabat yang bernama Amr As-Sulami. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, tidaklah di antara kalian seorang laki-laki yang mengambil air wudu'nya. Yuqarribu artinya mendekatkan air wudu'nya, mendekatkan bejana wudu'nya. Fa yatamadmadu wa yastanshiqu wa fayastanthiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian mengambil air wudu'nya lantas ia pun berkemumur, lantas ia pun beristinsyak, fayastanthir dan juga melakukan istinthar, illa kharrat khataya wajhihi, melainkan akan berguguran, akan berjatuhan dosa-dosa wajahnya, dosa-dosa yang ada di dalam mulutnya, dosa-dosa yang ada di dalam hidungnya. Ya tamadmad, ya, itu berkemumur. Ya, kemumur itu bukan sekadar memasukkan, tetapi masukkan air ke mulut, ya, tetapi ada unsur menggerakkan air itu. Nah, itu berkemumur. Wa yastanshik, adapun istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Fayastanthir, kemudian fayantathir, kemudian yaitu melemparkan, mengeluarkan air dari hidung itu. Caranya yang paling utama tentunya adalah dengan mengambil air dengan tangan kanan, yang dimana air ini kemudian sebagian ke mulut dan sebagian lagi ke hidung. Kemudian yang di mulut digerakkan untuk dibuang, dan yang di hidung setelah ditarik dibuang dengan tangan kiri. Nah, ini bentuk yang sempurna. Bisa dengan kedua tangan, boleh. Bisa lempar dengan tangan kanan juga nggak masalah. Tetapi sunnahnya adalah seperti tadi, mengambil air dengan tangan sebelah, kemudian sebagian ke mulut dan sebagiannya ke hidung. Tas yang di hidung dipegang dengan tangan kiri dan dibuang. Baik. Bila yang demikian dilakukan oleh orang yang berwudu, maka kharrat khataya wajhihi, akan keluar dosa-dosa di wajahnya, kemudian juga dosa-dosa di dalam mulutnya, kemudian dosa yang ada di dalam hidungnya. Nah, ini tambahan dari hadis sebelumnya. Kalau hadis yang pertama secara umum, man tawaddaa fa ahsana al-wudu, barang siapa yang berwudu dan bagus cara wudunya, maka demikian keutamaannya. Yang kedua menyebutkan 3 saja. Ketika orang mencuci wajahnya, membasuh wajahnya, ketika seorang membasuh kedua tangannya, ketika seorang membasuh kedua kakinya, maka dia berguguran. Adapun di hadis ini, maka mulai dari apa? Dari berkemumur sudah disebutkan akan keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang berkemumur. Maka terlepas dari hukum berkemumur dalam wudu, kita berbicara sekarang hukum kemumur apa kalau gitu? Ya, terlepas dari khilaf di situ, khilaf para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat bahwa berkemumur itu adalah wajib dalam wudu. Wajib. Ya, dengan dalil-dalil yang kuat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah secara naqli, secara hadis, ya, secara sam'i hadis, bahwa tidak ada hadis yang menceritakan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan menyebutkan apa? Menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu itu melakukan yang namanya berkemumur dan beristinsyak. Dan itu dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan juga oleh Ibnu Salah, ya, Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Mubdi'. Ya. Itu pertama. Ya, dan itu tentunya yang paling jelas, ya.
bahwa Rasulullah SAW dalam tiap wudu yang diceritakan oleh para sahabat tidak pernah disebutkan Rasul itu meninggalkan yang namanya berkemumur. Alasan yang kedua, kenapa dikatakan wajib? Karena bagian mulut, bagian hidung ini adalah masuk dalam bagian wajah. Dia masuk dalam kategori wajah. Karena wajah itu ya bukan hanya yang tampak. Memang yang tampak ini tentunya yang paling jelas, itulah wajah. Tetapi yang bagian ini juga adalah bagian wajah. Maka seolah-olah orang yang berwudu tapi tidak membasuh bagian tadi, tidak mengenakan air, ada bagian wajah yang tidak kena. Ya, ada bagian wajah yang tidak kena. Disebutkan alasannya oleh Ibn Al-Muflih dalam kitab Al-Mubdi. Kenapa demikian? Li'annahuma fi hukmi zahir. Karena mulut dan hidung ini itu dihukumi seperti bagian wajah yang tampak. Dasarnya apa? Bidalil anna wad' at-ta'ami wal khamri fihima la yujibu fitran wala hadda wala yanshuru hurmata. Karena bila makanan diletakkan di mulut atau di hidung, atau suatu benda najis diletakkan di mulut atau di khamar, yaitu khamar itu sekedar di mulut saja atau di hidung saja, maka makanan tadi untuk orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa. Ya, sebagaimana kalau makanan itu ditempel di pipi kita, apakah menempel makanan di pipi akan membatalkan puasa? Kan tidak, sepakat kita. Demikian pula ketika makanan itu hanya di mulut, dia tidak membatalkan puasa. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa mulut ini dihukumi seperti wajah yang zahir ini. Demikian ketika mulut ini dimasukkan khamr, maka orang itu tidak dinyatakan minum khamr dan tidak ada had. Karena yang dinyatakan minum khamr ketika dia masuk, di situ adalah hadnya, di situ ada iqabnya. Tapi ketika hanya sampai di mulut saja kemudian dikeluarkan, maka dia tidak kena. Maka dengan alasan ini memperkuat bahwa bagian mulut dan hidung ini adalah seperti wajah hukumnya yang harus dibasuh. Adapun yang mengatakan tidak wajib, ya, maka ulama-ulama yang sangat banyak sekali, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan alasan yang paling kuat adalah kesepakatan para ulama bahwa orang yang berwudu namun tidak melakukan berkemumur, tidak ada yang berpendapat atau sepakat ulama bahwa dia tidak wajib mengulangi wudunya. Nah, ini adalah alasan kuat tentunya, hampir-hampir ijma, ya, bahwa orang yang tidak berkemumur tidak perlu mengulangi wudunya. Ya. Namun demikian, seperti yang kita sebutkan tadi, terlepas dari perbedaan pendapat ini, maka seorang mukmin ahlus sunnati wal jamaah yang begitu, ya, memiliki sikap antusias untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menyimak hadis yang kita sebutkan ini, bahwa ketika seorang yang berwudu, ya, melakukan kemumur, kemudian beristinsyak dan mengeluarkan air itu, yaitu istinthar, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di mulutnya, yang ada di hidungnya, maka ini menjadi motivasi tersendiri bagi dia untuk melakukan kemumur ini dalam setiap wudunya. Kenapa kita harus menyia-nyiakan kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, padahal kita bisa? Dengan apa? Dengan berkemumur sebelum berwudu. Ya. Begitu cara kita berfikirnya, terlepas dari perbedaan pendapat tadi. Baik. Ma makna khotoya? Khotoya, khoti'atun. Ada khoto'un. Ya. Perbedaan antara khotoya dan khoti'ah ini secara bahasa saja, bahwa kalau khoto' itu umumnya dilakukan tanpa sengaja. Al-khoto' wal akhta'. Makanya hal-hal ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'.
wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi hambaku apa-apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan karena kesalahan, ketidaktahuan, salah, ya, tidak sengaja, ya, dan karena lupa dan karena apa yang dipaksakan kepada mereka. Adapun khataya yang kata mufradnya adalah khati'ah, maka itu adalah kesalahan yang disengaja. Nah, itu perbedaannya. Ketika kesalahan itu disengaja, maka dia masuk dalam khati'ah, yang itu dinilai sebagai dosa. Ketika suatu kesalahan itu dilakukan tanpa kesengajaan, maka itulah sekedar salah yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menggugurkan khataya, ya, dosa-dosa yang ada di wajah, yang ada di mulut, yang ada di dalam hidung kita. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah. Kemudian bila orang tersebut membasuh wajahnya kama amarahu Allah, seperti apa yang Allah perintahkan, seperti yang Allah perintahkan dan contohkan oleh Rasulnya. Karena pada dasarnya apa yang Rasulullah perintahkan dan lakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dikatakan disuruh atau disebutkan bahwa orang itu membasuh wajahnya seperti apa yang Allah perintahkan, yaitu seperti yang Rasulullah contohkan, lakukan. Illa kharat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Maka tidaklah itu ia lakukan melainkan akan berguguran dosa-dosa di wajahnya melalui atrafi lihyatihi, ujung dagunya, ya. Kalau dia berjenggot, ujung jenggotnya, ya. Ma'al ma, bersama air-air yang menetes itu. Nah, coba kita renungkan, ya. Ketika dosa itu kita ibaratkan seperti debu, ya, atau sesuatu yang menempel di wajah kita, ya. Seperti cat misalnya, ya, atau pewarna yang ingin kita bersihkan, kemudian kita bersihkan dengan air, maka semua benda-benda itu kemudian berguguran dan menetes melalui dagu kita, jenggot kita ini. Sangat senang rasanya kita. Kelihatan. Seandainya dosa itu bisa kelihatan dan berguguran seperti itu, maka kita akan sangat bahagia. Ya, tapi alhamdulillah dosa itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan ketutup wajah kita ini, sekian banyaknya. Ya. Maka ini menjadi renungan bagi kita bahwa dosa itu akan berguguran, ya, seperti menetesnya air-air bekas wudhu kita dari wajah itu. Min atrafi lihyatihi ma'al ma, dari ujung jenggot orang tersebut. Thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain illa kharat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma. Demikian pula ketika dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, melainkan akan berguguran dosa-dosa yang ada di tangannya, kedua tangannya, melalui apa? Ujung-ujung jarinya. Kenapa disebutkan dosa-dosa? Karena dosa-dosa itu berguguran dari tempat-tempat tadi. Karena pada umumnya, ya, bagian dari anggota tubuh ini yang disebutkan ini adalah yang banyak berinteraksi, yang banyak melakukan hal, dan disitulah mereka banyak terjatuh dalam perbuatan yang salah dan dosa. Seperti mata melihat, ya, hampir tiap hari kita nggak selamat dari pandangan yang haram, ya. Maka itu sangatlah pas untuk mendapatkan peluang diampuni dosa-dosanya melalui air wudhu ini. Demikian pula dengan tangan kita. Segala kebutuhan dan yang kita perlukan kita lakukan dengan tangan ini. Tidak jarang tangan ini melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Demikian pula dengan kaki ini. Tidak jarang kaki ini melangkah kepada hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka diberikan kita fasilitas untuk bisa menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh anggota badan ini. Tsumma yaghsilu yadayhi, kemudian ia mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, melainkan akan berjatuhan dosa-dosanya melalui jari jemari kedua tangannya bersama tetesan-tetesan air itu. Tsumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma.
Kemudian ketika ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosa yang di kepalanya pun berjatuhan dari ujung-ujung rambutnya. Nah, ini pentingnya kita untuk mengusap kepala kita sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Mengusap kepala hanya sekedar ujung-ujungnya. Cet, cet. Kalau kita umpamakan di sini dosa lagi numpuk kayak peci ini, maka yang kena cuma sedikit, sisanya masih ada. Maka ketika kita melakukan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan cara mengusap kepala dari belakang, semuanya dari depan ke belakang kemudian balik, maka itu mencakup semua bagian kepala kita. Maka dosa-dosa yang terdapat di situ pun akan bergugur secara seluruhnya. Lain halnya kalau sekedar ujung-ujung saja. Nah, maka disitulah hikmahnya kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang sangat besar. Thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian setelah itu ia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Illa kharat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'. Demikian pula akan berguguran dosa-dosanya melalui kakinya itu, melalui jari jemari kakinya bersama tetesan-tetesan air itu. Wah, ini tiap hal yang kita lakukan dalam berwudu memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang dimana keutamaan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Wahai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak pernah lepas dari dosa dan kita begitu butuh untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maka ketika kita mendengar ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ini menghapuskan dosa, ini menggugurkan dosa, maka sepatutnya dan seharusnya kita untuk bersemangat mendengarkan itu, untuk mendapatkan, untuk mengamalkan hal tersebut. Ya. Karena dosa kita ini banyak. Kita butuh perbuatan yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Ya. Termasuk dalam hadis wudu ini, termasuk dalam hadis-hadis puasa. Yang di mana situ ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, sebentar lagi kita akan kedatangan hari Asyura, di mana hari Asyura itu berpuasa pada hari Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka kita hendaknya sepatutnya dan sewajarnya sebagai seorang muslim menyadari akan jati dirinya sebagai hamba yang penuh dengan dosa dan salah, itu antusias untuk hal-hal yang seperti itu, ya, di mana ia bisa mengurangi dosa-dosanya. Baik, fa in huwa qama yusalli, setelah dia berwudu, kemudian bila setelah wudu itu kemudian dia melakukan salat, ya, entah salat apapun, mau salat sunnah ataupun salat wajib, dia melakukan salat, ya paling sedikit 2 rakaat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman yang lain, ya, bahwa man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhditsu fihi ma nafsuhu wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bila dia, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan tidak, ya, melakukan hal-hal yang menghilangkan fokusnya dalam salat, yuhditsu nafsahu, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Fa in huwa qama fa shalla, bila orang yang berwudu tadi setelah wudu yang bagus tadi dia kemudian berdiri salat, fa hamidallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa ahlun lahu, kemudian ia pun memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah dengan pujian-pujian yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa farraga qalbahu lillahi, kemudian ia mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, tidak ada yang ia pusing-pusingkan atau pikirkan saat salat melainkan hanya Allah. Illa insarafa min khati'atihi ka hayatihi yauma waladathu ummuhu. Orang yang melakukan demikian dengan wudu tadi, kemudian dia salat 2 rakaat dengan kondisi salat tadi,
maka orang ini akan selesai dari solat tadi seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sangat berguguran seluruh dosa-dosanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi demikian. Jadi setelah kita berwudu maka dianjurkan salat. Ya. Itulah salat sunat wudu. Ya. Ini dalilnya. Atau salat yang lain. Seperti ketika dia selesai wudu langsung salat berjamaah sudah dimulai, maka dia salat. Maka ia pun masuk dalam kategori orang yang salat. Fahamidallahu wa athna alaihi wa majaddahu. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini pun masuk dalam salat itu. Karena di dalam salat itu di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di situ kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qasamtus salata baini wa baina ibadi qismain." Allah taala berfirman dalam hadis ini bahwa aku membagi salat itu antara aku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Kemudian Allah perinci. Ketika mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Ketika kita mengatakan itu, maka Allah menyahut apa? Hambaku memujiku. Aku dipuji oleh hambaku. Di sini dikatakan wa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi. Allah mengatakan hambaku menyanjungku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Nah, itu semua kita lakukan. Artinya hadis yang mengatakan, yang menyebutkan di sini, ketika orang selesai berwudu kemudian dia salat, lantas ia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, nah, itu telah kita otomatis lakukan di dalam salat kita dengan kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang yang salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lantas Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi. Disinilah bagianku dan bagian hambaku. Untuk hambaku apa yang ia minta. Wali abdi ma sa'al. Untuk dia, untuk mereka apa yang mereka minta. Iyyaka na'budu, ini bagian Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, di sini bagian hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya untukmu kami beribadah ya Allah. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Hak ibadah hanya milik Allah. Itulah tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu Allah, untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Wa hadza li 'abdi, ini bagian hambaku. Dan seterusnya setelah itu semua adalah permohonan dari hamba. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia mohon, apa yang ia minta. Wa farraga qalbahu lillah, kemudian ia pun dalam salatnya khusyuk. Ya. Dia kosongkan jiwanya ini, tidak ia sibukkan dengan urusan-urusan dunia yang selama ini dia lakukan. Tidak ada urusan bisnis di dalam salatnya. Ya. Tidak dia pikirkan, maksudnya. Jelas orang enggak berbisnis dalam salat, tapi dia tidak memikirkan bisnisnya dalam ketika dia salat. Dia tidak pikirkan urusan pertemanannya, dia tidak urus itu semua. Yang dia pikirkan tentang salat. Ya. Salat. Ya. Dia khusyuk dengan salatnya, dengan bacaan-bacaannya. Ya. Karena orang yang tidak khusyuk apalagi kemudian menoleh, ya, maka ini akan bisa menghilangkan ya keutamaan dalam salat tersebut. Nah, menoleh pun ya, atau ketidakkhusyuan itu ada dua. Ya. Ada menoleh yang sisinya hati saja, ya, iltifatul qalbi, ada iltifatul wajah. Ya. Iltifat hati, ya, hati yang terkecoh, atau wajah atau jasad kita yang goyang kiri kanan dan kesana kemari. Bila wajah kita yang
kesana kemari, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan meninggalkan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan terus munajat. Kalian itu ketika salat, kata Rasulullah SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lam taltafit, selama kalian tidak menoleh. Ketika kalian noleh kiri kanan, tidak bisa ada orang ribut sedikit bergerak wajahnya. Nah, ini menunjukkan dia tidak fokus dengan salatnya. Ketika kalian menoleh, maka Allah pun menoleh dari kalian. Allah pun meninggalkan kalian. Nah, itu menoleh secara zahir. Apalagi menoleh secara batin, hati, maka itu tentu lebih parah lagi. Ya. Ketika dia salat, dia lalai. Wahum an salatihim sahun. Orang-orang yang wailul lil musallin, orang-orang yang salat itu, yang celaka bagi orang salat adalah mereka yang salat namun mereka sahun, mereka lalai, kosong dalam salatnya. Ya. Salat itu hanya seolah-olah ritual saja, kegiatan sehari-hari sewaktu-waktu, ya, untuk secepatnya bisa selesai kemudian kembali kepada urusannya yang biasa. Ya. Janganlah salat seperti itu, tapi jadikanlah salat itu salat yang menjiwai, seperti salat yang disebutkan Rasulullah SAW, arihna bis salat, tenangkan kami dengan salat. Artinya di dalam salat itulah ia mendapatkan ketenangan. Maka di antara tanda salat yang baik, yang benar, atau indikasi salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya ya, yang menyarah kitab ini Al-Imam Safarini, ya. Beliau mengatakan salat, indikasi salat diterima adalah ketika seseorang itu melakukan salat, selesai dari salatnya ia mendapatkan ketenangan dalam salat itu. Dia mendapatkan kenyamanan hingga ketika dia selesai dari salat itu dia mendambakan untuk ingin salat lagi. Ya. Kenapa? Karena ia mendapatkan kenyamanan dalam salatnya. Nah, ini indikasi bahwa salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Justru di dalam salat ia merasakan kegerahan, ya, pingin cepat-cepat selesai, seolah-olah di tempat salatnya tuh panas. Ya, terbakar pantatnya sehingga ia ingin cepat-cepat kabur dari salatnya. Nah, ini kebalikan. Ya. Sebaliknya apa? Arihna bis shalah. Di dalam salat itu kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman jiwa kita. Nah, bila demikian, ya, dia berwudu dengan wudu yang bagus, kemudian dia salat, ya, 2 rakaat atau salat yang lain, entah itu wajib ataupun sunnah, di mana dalam salat ini dia fokus, ya, tidak sibuk jiwanya dengan hal-hal selain salat, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kahayatihi yauma waladathu ummuhu. Ia selesai dari salat itu seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya, ya, bersih dari dosa-dosanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidh Diyauddin dalam kitab ini semuanya rata-rata diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh imam yang lain, tapi beliau seperti yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah bahwa bila hadis itu sudah diriwayatkan oleh 2 imam, yaitu Al-Bukhari atau Muslim atau salah satu dari keduanya, maka aku cukupkan menyebutkan salah satunya tanpa aku sebutkan imam-imam yang lain. Ya, karena tujuan utama dari di sini bukan untuk panjang-panjang dalam masalah perawi, kata beliau, tetapi yang paling utama adalah untuk mengetahui hadis itu sahih apa tidak. Ketika dia sudah sahih maka itu cukup, karena tujuan kita, ya, fokus besar utama kita dalam kitab ini bukan untuk menyebutkan banyaknya rawi, tetapi untuk menyampaikan fadilah, ya, tentunya dibangun di atas hadis yang sahih.